Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja ya. Jumpa lagi dengan saya, Taufik Hussein, yang pada kali ini kita membahas tentang pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 8 dan kita memasuki bab 4. Pada bab 4 ini kita membawakan sebuah tema yaitu kubaca Al-Quran dengan benar berdasarkan kaidah tajwid. Ya, baik, mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik sobat Harfudot semuanya, kalau boleh saya katakan begitu ya, menyapanya sobat Harfudot. Setiap pelajaran tentu ada tujuan pembelajarannya. Dan untuk tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah setelah mempelajari video ini diharapkan para siswa, para sobat Harfudot semua bisa menjelaskan pengertian dan ciri-ciri hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Jadi ada 4 hukum tajwid yang akan kita bahas di sini ya. Dan siswa harus bisa nanti bisa menjelaskan pengertian dan ciri-cirinya, yaitu hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Selain itu juga diharapkan Sobat Harfudot bisa mendeskripsikan cara membunyikan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Kemudian yang ketiga, diharapkan para Sobat Harfudot bisa menyimak, bisa menerapkan, dan menunjukkan atau mendemonstrasikan hukum bacaan mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi di dalam ayat Al-Quran surat pendek pilihan. Itu ya, diharapkan 3 ini bisa tercapai. Baik, seperti biasa kita lihat sekarang bahwa bab 4 ini terbagi menjadi 4 bagian. Ya, ada hukum mad silah, mad badal, mad tamkin, mad farqi, dan bagian penutup nanti ada penilaian harian. Untuk video kali ini kita hanya akan membahas mad silah saja karena terkait dengan waktu supaya tidak terlalu lama videonya. Nanti pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Nah, gitu ya. Oke, kita lihat sekarang. Mad silah apa sih? Mad silah itu ya, kita perhatikan. Oke, tentunya kalau kita membahas tentang hukum tajwid biasanya pengertian dulu ya. Mad silah itu terdiri dari 2 kata, ada mad dan silah. Menurut bahasa, mad artinya panjang, sedangkan silah artinya hubungan. Kenapa ini 2 istilah ini? Mungkin karena mad silah ini membahas tentang hukum bacaan yang dibaca panjang, ya, huruf yang dibaca panjangnya itu bisa jadi karena dibaca panjang karena dihubungkan dengan huruf setelahnya atau sesudahnya, gitu ya. Jadi dia bisa saja dibaca pendek jika melihat keadaan huruf sesudahnya atau setelahnya. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, mungkin ini masih agak bingung kalau kita belum sampai pada contoh. Coba lihat ini. Kalau menurut istilah, yaitu apabila terdapat hak domir itu kalau kita belajar bahasa Arab itu kata ganti, ya, yang berharokat domah atau kasroh yaitu hu, ya, berharokat domah atau hi. Contoh ya, contoh dalam bahasa Arab, kolamuhu, kan kolamun artinya pulpen, kata aslinya kolamun, kemudian ditambahin domirnya domir huwa, jadi hu kolamuhu. Nah itu ya,
hu-nya inilah yang kita bahas sekarang ya. Atau kalau yang berharokat kasroh misalnya alaihi. Nah, dua kata itu, ala sama hi. Nah, yang kita bahas adalah hi-nya ini. Gitu ya. Ya, oke ya. Nah, berharokat kasroh, berharokat doma atau kasroh yang terletak di akhir kata. Ya, ingat domir ini memang terjadi di akhir kata, tidak ada domir yang di tengah kata atau di awal kata. Ya, di akhir kata. Dan kemudian dia tidak dibaca wakof, artinya tetap dibaca, tidak disukunkan, ya, tidak disukunkan. Artinya kalau kita baca wakof kan kolamuh, gitu ya, kolamuh atau alaih. Nah, itu namanya dibaca wakof. Kalau tidak dibaca wakof, maksudnya adalah misalnya dibacanya kolamuhu atau alaihi, gitu ya. Jadi ada uh, terdapat dia di akhir kata, kemudian tidak dibaca wakof, kemudian keadaan yang ketiga adalah huruf sebelum dan sesudahnya, ya, huruf sebelum dan sesudah huruf ha domir, misalnya kayak kolamuhu fil hakibah. Nah kan kolamuhu fil hakibah itu huruf ha-nya dilihat sebelumnya ada huruf mim dan setelahnya ada huruf fa. Nah, huruf mim dan fa-nya ini dalam keadaan hidup, bukan berupa mad, bukan berupa huruf mati atau huruf yang berharokat sukun. Nah, ya nanti kita lihat contohnya ya. Oke, ingat mad silah ini hanya terjadi pada hak domir, bukan hak yang lain gitu ya. Jadi ada hak yang memang bukan hak domir, maka tidak bisa dikatakan sebagai mad silah gitu ya. Namun perlu kita ketahui bahwa tidak semua hak itu domir. Perhatikan, coba kita lihat berikutnya saya tayangkan sebuah tabel. Oke ya, ini tabelnya. Ada 8 ayat yang saya jadikan contoh yang di dalamnya terdapat huruf H. Contoh pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, kita lihat huruf yang bercetak merah ya. Haknya itu merupakan hak domir ya. Haknya ini hanya hak domir nih. Hak kata ganti karena aslinya anzalna. Ya kemudian ada hu ini tambahan, ini berarti haknya hak domir kata ganti ya. Tapi dia tetap dibaca pendek. Kenapa dibaca pendek? Coba kalian perhatikan. Ya, sobat harfudot sekalian perhatikan ada hak domir, sebelumnya adalah huruf alif. Sebelum huruf hak domir ada huruf alif dan setelah huruf hak domir ada huruf fa. Alifnya hidup atau mati? Mati. Setelahnya huruf hidup atau mati? Huruf hidup. Sedangkan bisa disebut madsilah jika hak domir yang sebelumnya huruf hidup dan setelahnya huruf hidup juga. Sedangkan ini huruf sebelumnya mati. Maka tidak bisa disebut sebagai madsilah. Maka dia tetap dibaca pendek. Tidak dibaca mad. Ya. Contoh nomor 2. Ada 2 hak di sini. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Yang pertama wajhi. Wajhi ini bukan merupakan hak domir. Ya, wajhi bukan merupakan hak domir. Kenapa? Karena dia hanya hak asli, wajah. Bukan hak tambahan. Memang satu kata itu wajah. Nggak bisa kalau wajh gitu nggak ada artinya. Maka harus ada wajhi. Ya. Nah, maka hanya ini bukan hak domir tapi hak asli. Kalau hak asli berarti jelas dibaca pendek. Nah, ini ada lagi robihi. Robbihil a'la. Robbihi ini hanya betul hak domir. Ada 2 kata di sini. Ada robbi, ada hi. Haknya hak domir. Dan kita perlu perhatikan kalau misal ketemu seperti ini. Kita lihat huruf sebelumnya berharokat atau tidak. Berharokat ya. Tapi huruf setelahnya, harokatnya apa? Ya berharokat tapi sukun, mati ya. Maka dia dibacanya panjang apa pendek? Baca pendek. Robbihil a'la. Ya, bukan robbihil a'la. Karena huruf setelahnya adalah huruf mati. Ya.
Oke. Nomor 3. Fa'anta anhu talaha. Fa'anta anhu talaha. Ha di sini ya. Kalian perhatikan. Sobat harfudot sekalian, perhatikan haknya huruf sebelum hak domir berharokat sukun. Dan huruf setelah hak domir berharokat fathah. Nah, kalau huruf sebelum atau sesudahnya berharokat sukun, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai mafsilah. Ya, maka dia tetap dibaca pendek. Oke, nomor 4. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Nah, kita lihat ya. Ini ada yang huruf yang bercetak merah. Ha domir yang sebelumnya huruf ro dan setelahnya huruf lam. Huruf ro berharokat doma, huruf lam berharokat kasro. Keduanya hidup. Huruf sebelum ha dan huruf sesudah ha huruf hidup, maka dia baru bisa dikatakan sebagai mad silah. Maka dia di sini termasuk domir, kemudian dia dibacanya panjang. Ya, dibacanya panjang. Nomor 5. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang mana? Nih, kata Allah. Ya, ha di sini. Bacanya pendek atau panjang? Baca pendek. Kenapa? Karena bukan hak domir. Kalau bukan hak domir, pasti dah dibacanya pendek gitu ya. Kecuali memang asli katanya memang dibaca panjang. Tapi kalau panjang pun itu bukan marsilah, namanya matobi'i ya. Kalau ini bukan hak domir, maka dia tetap dibaca pendek. Kemudian nomor 6. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ini dibacanya kalla la tuti'hu wasjud, pendek. Jangan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu salah. Ya, yang benar dibaca pendek. Kenapa dibaca pendek? Bukan dibaca madsilah. Kenapa? Karena ada hak domir yang sebelumnya huruf ain dan ainnya sukun. Dan setelahnya memang waw berharokat fathah, tapi yang huruf sebelumnya harokatnya sukun, tuti'hu. Maka dia tetap dibaca pendek, tidak bisa dibaca matsilah. Nomor 7. Contoh nomor 7. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Nah, haknya ini dibaca panjang. Coba lihat keadaannya. Haknya merupakan hak domir. Kemudian huruf sebelum huruf H itu berharokat fathah dan huruf setelah H berharokat fathah, artinya hidup, bukan berharokat sukun. Maka hu di sini dibacanya panjang. Nah, ini disebut madsilah, gitu ya. Jadi contoh madsilah di sini yang hanya merupakan madsilah ada 2, nomor 4 dan nomor 7. Ya, sedangkan nomor 8 dibacanya pendek. Anja'ahul a'ma, dibaca pendek. Kenapa? Karena ada hak domir sebelumnya memang huruf hidup, tapi setelahnya huruf sukun, ya, harokat sukun, maka dia tidak bisa dikatakan madsilah, gitu ya. Nah, dari tabel ini sehingga kita dapat memahami bahwa tidak semua hak merupakan hak domir. Ya, tidak semua hak merupakan hak domir. Kalau di sini di tabel ini kita lihat ada kata wajhi nomor 2, contoh nomor 2, dan ada kata Allahi contoh nomor 5, itu ada huruf haknya tapi bukan domir karena itu memang asli dari sananya. Kemudian kesimpulan kedua, tidak semua domir termasuk madsilah. Coba lihat, kalau yang domir itu ada di contoh nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 7, nomor 8, itu domir semua. Tapi ternyata tidak semua merupakan madsilah. Karena ada ketentuan sebelum huruf mad adalah huruf hidup, sebelum huruf H huruf hidup, dan setelah huruf H juga harus huruf hidup, harus huruf yang berharokat fathah, dhammah atau kasroh, bukan berharokat sukun, gitu ya. Nah, sedangkan di contoh nomor 1
contoh nomor 3, contoh nomor 6, dan contoh nomor 8 gitu ya. Itu hak domir tapi tidak memenuhi syarat itu karena huruf sebelum atau sesudahnya berharokat sukun. Jadi tidak semua domir merupakan termasuk mad silah. Oke ya, sekarang kita lihat. Ternyata mad silah itu masih terbagi menjadi 2 bagian. Ya, masih terjadi 2 bagian. Nah, terbagi menjadi 2 bagian ini apa aja? Ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Bagaimana ketentuannya? Mad silah qasirah adalah jika setelah hak domir tidak terdapat huruf hamzah. Hak domirnya tidak bersambung dengan huruf hamzah. Artinya bisa jadi huruf ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, dan seterusnya. Ya, yang penting setelah hak domirnya bukan hamzah, tapi dia hidup harokatnya. Nah, hak yang seperti ini dibacanya tidak terlalu panjang, sama aja dengan mad tobi'i bacanya. Ya, contohnya la ta'khudhuhu sinatu wala naum. La ta'khudhuhu, hu-nya dibaca panjang tapi panjangnya biasa aja. Ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kenapa dibaca panjangnya biasa saja? Karena setelah huruf H bukan huruf hamzah. Bukan huruf hamzah. Kalau huruf hamzah dia dibacanya panjang dan itu disebutnya mad silah tawilah. Kita lihat. Nah, ketentuan mad silah tawilah adalah jika setelah hak domir terdapat hamzah. Jika setelah hak domir terdapat hamzah. Hak yang seperti ini dibacanya 2,5 alif atau 5 harokat panjang ya. Kita lihat nih. Ini sama dengan panjangnya mad wajib mutasil ya. Panjangnya sama. Mad wajib mutasil atau mad jaiz munfasil sama. 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya ada di sini min ilmihi illa bima ya, bandingkan antara yang tadi la ta'khudhuhu sinatu wala naum, cukup panjangnya biasa saja, sedangkan yang mad silah tawilah yaitu huruf yang bertemu dengan alif bertemu dengan hamzah maka dibacanya lebih panjang min ilmihi illa bima seperti itu ya bacanya. Mudah-mudahan ini bisa paham. Coba selanjutnya kita telaah ya, kita telaah. Di sini ada beberapa ayat yang saya tuliskan di sini dan ada hak domirnya. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Ala lillahid dinul khalis. Sampai situ ada huruf H, ada lillahi ya, tapi haknya ini bukan matsilah karena memang asli kata Allah itu haknya hak asli. Lanjutnya walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ada hak domir ketemu ada di situ walladzina takhadhu min dunihi. Nah itu hak domir ya, itu berarti hukum bacanya matsilah. Matsilah apa nih? Matsilah tawilah. Betul, matsilah tawilah. Kenapa? Ada hak domir ya, sebelumnya huruf berharokat kasroh hidup ya, setelahnya ada hamzah berharokat fathah ya, dan huruf setelahnya itu adalah berupa hamzah, maka dia dibacanya panjang, sangat panjang ya. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa min dunihi itu ya. Ini. Nah, yang ini nih. Nah, ini ya. Nah, ini dia berharokat kasroh, nunnya hidup, hamzahnya hidup, maka dia mad silah.
Kita lihat lagi, ada hal lagi di sini. Nah, ada kata Allah, tapi bukan mad silah. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Coba lihat, ada hak domir di sini. Allah bukan hak domir. Yahkumu bainahum, ini domir tapi bukan hak, yang ini yang hum. Fima hum sama juga, ini domir tapi bukan yang hak, bukan yang satu huruf aja hak itu ya. Terus fihi, fihi. Nah ini hak domir nih. Ya, hak domir. Tapi huruf sebelumnya sukun. Huruf setelahnya memang hidup pada harokat fathah, tapi sebelumnya sukun. Maka dia tidak bisa dikatakan sebagai mad silah. Ya. Inna Allah la yahdi man huwa kadzibun kafar. Kita lihat, Inna Allah ada hak, tapi bukan hak domir. La yahdi juga bukan hak domir karena ada di tengah kata. Sudah pasti bukan hak domir. Ada huwa, ini haknya memang domir, tapi huwanya ini bukan yang di akhir kata ya. Oke, kita ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya, masih 2 ayat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insanu durrun da'a rabbahu muniban ilaih. Ada hak domir sini? Betul, ada. Ini hak domir ya. Huruf sebelumnya juga hidup, huruf setelahnya juga hidup, tapi bukan berupa hamzah. Maka dia dibacanya mad silah qasira. Maka bacanya jangan panjang-panjang. Sama aja dengan seperti mad asli. Wa idza massal insanu durrun da'a rabbahu muniban ilaihi. Gitu aja. Ya. Selanjutnya. Tsumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qablu. Ada di sini huruf H ada di sini ya. Tsumma idza khawwalahu ini ada. Ini hak domir, sebelumnya harokat hidup, setelahnya juga huruf berharokat hidup, tapi bukan berupa hamzah. Maka dibacanya mad sila qasiro. Ya. Kemudian ada lagi minhu. Setelahnya ada kata minhu. Hu-nya juga domir. 2 kata nih, min sama hu. Hu-nya domir, tapi huruf sebelumnya sukun. Huruf setelahnya hidup. Maka dia tidak dibaca mad sila. Ya. Maka yad'u ilaihi min qabl. Ini hi. Ya, hi juga domir, tapi huruf sebelumnya sukun. Walaupun huruf setelahnya huruf hidup, tapi sebelumnya sukun. Maka dia tidak bisa dikatakan sebagai mad sila. Waja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilih. Nah, ini dia yang dikatakan sebagai dibaca wakaf nih. Ini ya, hak ini ya. Nah, ini ansabilih. Kalau dia dibaca wakaf, maka dia tidak dikatakan sebagai mad silah. Tapi kalau kita baca wasol, liudilla ansabilihi kul tamatta, disambung gitu ya. Kalau disambung baru dikatakan mad silah. Mad silah apa nih kalau disambung? Mad silah qasiro, karena huruf sebelumnya adalah li, ya, harokat kasroh, huruf setelahnya juga berharokat hidup, domah, maka dia bisa dikatakan sebagai mad silah, tapi mad silahnya mad silah qasiro. Itu ya. Kalau disambung. Tapi kalau berhenti sabilih, ya udah nggak bisa disebut mad silah. Terus Qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Tidak ada ya, tidak ada ha di sini. Kemudian ayat yang ketiga. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Waqaf. Kalau baca waqaf hanya dibaca mad silah enggak? Enggak. Ya. Tapi kalau kita sambung dibaca mad silah nih. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Ulaika alladzina hadahumullah.
haknya lebih panjang dari biasanya karena ada huruf hak domir, sebelumnya berharokat fathah hidup dan setelahnya berharokat doma hidup dan dia berupa huruf hamzah. Maka ini disebut dengan mad silah tawilah. Tentu dengan catatan jika disambungkan. Ya, jika bacanya diwasol tidak diwakof. Kalau dibaca wakof, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Berhenti, tidak mad silah. Tapi kalau disambung, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah. Bacanya panjang. Wa ulaika hum ulul albab. Baik, di sini tidak ada hak domir ya. Ini ada haknya domir hum, tapi bukan domir huwa ini, domirnya hum. Oke, begitu ya. Mudah-mudahan paham nih. Oh, ada ayat satu lagi. Kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. Ada di sini? Alam tara anna Allah ya, tapi haknya bukan hak dhamir ini. Anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a nih. Ini ada hak dhamir ya. Hak domirnya ini merupakan mad silah qasiroh. Tahu sebabnya? Karena huruf sebelumnya hidup fathah, huruf setelahnya juga fathah, tapi tidak berupa hamzah. Maka dibacanya mad silah qasiroh. Selanjutnya, thumma yukhriju bihi zara'an mukhtalifan alwanuh. Thumma yukhriju bihi. Nah ini juga mad silah. Tapi mad silah qasiroh ya karena setelahnya bukan berupa hamzah. Selanjutnya, nah ini tsumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu tsumma yahiju. Nah ini hak juga. Haknya hak dhamir terus sebelumnya huruf berharokat dhamma, setelahnya berharokat dhamma, maka dia mad silah. Mad silah apa? Ini mad silah qasiroh karena huruf setelahnya bukan hamzah. Ya, betul. Lanjut ya. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Ada hak? Nah, di sini ada hak. Fatarahu. Nah, ini bacanya pendek. Bukan mad silah nih. Fatarahu ini bukan mad silah. Kenapa bukan mad silah? Karena huruf sebelumnya adalah huruf mad, artinya huruf mati. Jadi tidak dibaca mad silah. Lanjut ya. Tsumma yaj'aluhu hutama. Nah, itu ada hak tuh. Nah, hanya ini mad silah qasiroh. Jadi kebanyakan mad silah qasiroh nih kita. Inna fi dzalika ladzikra li ulil albab. Tidak ada hak di sini ya. Nah, oke. Itu contoh-contohnya menurut saya mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Kalau belum paham ya silakan diulang-ulang saja videonya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita kali ini ya. Saya berikan support, berikan apresiasi yang sangat luar biasa bagi kalian para sobat Harbudot yang sudah memperhatikan sejak awal sampai akhir ya. Kita sudah selesai pembahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekarang bisa latihan, bisa mencari di Al-Quran ketika kalian tadarus mana kira-kira yang merupakan mad silah qasiroh, mana yang merupakan mad silah tawilah. Baik, terima kasih pertemuan kita selesai sampai di sini. Mari kita baca doa bubar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sehat selalu dan semangat belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.